Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi hadana lil iman wal islam wa khassana bi syariati Muhammadin khairil anam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kita bersyukur atas limpahan rahmat nikmat karunia Allah kepada kita semua. Mudah-mudahan nikmat-nikmat itu langgeng dapat kita syukuri dengan syukur yang sebenar-benarnya. Shalawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang berbahagia, izinkan kita melanjutkan pengajian kita di surat Ali Imran. Kita sudah sampai pada ayat yang ke-63. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa in tawallaw fa innallaha alimun bil mufsidin. Fa in tawallaw, kemudian jika mereka berpaling, membangkang, fa innallaha, maka sesungguhnya Allah alimun, maha mengetahui, bil mufsidin, terhadap orang-orang yang berbuat kerusakan. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, karena semua kisah yang diceritakan Al-Quran itu merupakan petunjuk bagi manusia, maka siapapun yang mengingkari petunjuk-petunjuk tadi, kata Quran, sejatinya dia telah berbuat kerusakan. Allah memberikan kita petunjuk selain berupa perintah, larangan, ada juga yang berbentuk kisah atau cerita. Nah, siapa yang mengingkari kisah-kisah itu, petunjuk yang ada di dalamnya, sama halnya dia telah berbuat kerusakan dan merusak peradaban manusia yang sejatinya dibangun. Itulah kurang lebih makna dari ayat yang tadi kita sudah bacakan itu. Fa in tawallaw fa innallaha alimum bil mufsidin. Bapak Ibu yang berbahagia, di antara ayat-ayat Ali Imran yang sudah kita pelajari bersama, ini adalah ayat yang paling pendek, singkat. Fa in tawallaw, jika mereka membangkang, ingkar, berpaling, fa innallaha, maka sungguh mereka harus tahu bahwa Allah itu alimun, sangat mengetahui, bil mufsidin, terhadap orang-orang yang berbuat kerusakan. Dan semua cerita yang Al-Quran kisahkan, Al-Quran sampaikan, baik pada surat Ali Imran ini maupun pada surat-surat yang lain, semuanya mengandung petunjuk
bagi kita semua untuk mengelola kehidupan. Apabila manusia mendustakan dan meremehkan petunjuk-petunjuk itu, manusia akan menghadapi ancaman kerusakan. Itulah sebabnya di akhir atau penghujung ayat ini kita oleh Quran dikenalkan dengan al-mufsidin, orang-orang yang berbuat kerusakan. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, sudah menjadi sunnatullah bahwa di antara para nabi-nabi yang diutus oleh Allah itu ada yang bersama mereka diberi kitab suci. Tetapi tidak semua, ada juga beberapa yang tidak diberikan kitab suci. Nabi yang diberi kitab suci itu membimbing manusia dengan menyampaikan, membacakan firman-firman Allah. Nah, firman-firman Allah tadi ini itu disebut dengan wahyu kalam. Jadi pedoman hidup yang berbentuk wahyu. Begitu dia melalui lisan Nabi, maka dia menjadi kalam. Namanya wahyu kalam. Kita menyebutnya dengan istilah kalamullah. Kalam itu keluarnya dari lisan Nabi. Nabi itu manusia. Tapi karena Nabi itu hanya penyampai, maka bukan kalam Nabi. Tetap saja disebut kalamullah. Nah terus, nabi-nabi yang tidak diberi kitab suci, terus bagaimana Pak mereka membimbing umatnya? Yang tidak diberikan kitab suci. Nah, nabi-nabi yang tidak diberi kitab suci ini, mereka membimbing umat manusia dengan wahyu dalam bentuk yang lain. Ya, wahyu peradaban. Ya, atau wahyu yang berkaitan dengan praktek tata cara hidup yang ideal. Wahyunya tidak ada, tetapi Nabi itu mempraktekkan satu bentuk kegiatan, perilaku, hasil dari pemikiran yang itu kemudian menjadi petunjuk bagi umat manusia. Nah, kalau pembaca Al-Quran mencermati alur kisah tokoh-tokoh yang diceritakan Al-Quran, sudah jelas bahwa masing-masing para nabi ini memberikan penekanan hidup yang berbeda-beda. Maka ayat ini kita beri judul dengan peradaban para nabi atau para nabi dan kesatuan peradaban. Jadi setiap ayat-ayat surat Ali Imran ini kita berusaha untuk memberikan temanya, judulnya. Ayat ini sebetulnya bicara apa? Fa in tawallau fa innallaha alimun bil mufsidin. Temanya para nabi dan kesatuan peradaban. Ada beberapa nabi Bapak Ibu yang sudah kita lewati. Kisah mereka ada yang sangat singkat sekali, ada juga yang dijelaskan dalam beberapa ayat. Tapi kalau kita rangkum ya, di antaranya nabi-nabi ini ya kita ambil beberapa saja, 7 barangkali ya. Pertama Nabi Adam. Nabi Adam ini mengajarkan kepada manusia tentang pentingnya peradaban berpakaian. Itu yang paling
paling dominan daripada ajaran Nabi Adam itu adalah peradaban berpakaian. Bahwa kita ini harus berpakaian. Tidak boleh telanjang, tidak boleh setengah telanjang, ya memang harus berpakaian. Karena berpakaian itu merupakan peradaban asasi manusia. Manusia yang tidak berpakaian itu sama dengan mengingkari asasinya sendiri. Ya memang kita harus berpakaian, Pak. Kulit kita itu tipis. Berbeda dengan hewan. Mereka dilindungi dengan bulu-bulu yang tebal. Kita tidak ada, ya harus berpakaian memang. Dari sisi keselamatan fisik kita harus berpakaian, dari sisi keselamatan psikis, mental, jiwa, ya memang kita harus berpakaian. Manusia itu identik dengan pakaian. Nah, sebelumnya manusia yang saat itu baru Adam dan Hawa, ketika Adam dan Hawa dilucuti pakaiannya, dengan sikap Adam segera mencari apa saja yang bisa digunakan untuk menutup tubuhnya. Kebetulan yang diambil Adam waktu itu adalah dedaunan. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, bagaimana dalam waktu sekejap itu Adam kok bisa memilih dedaunan untuk menggantikan pakaian yang sudah dilucuti tadi? Kira-kira yang ngajari Adam itu siapa, Pak? Ya, sudah pasti Allah. Dan kalau pertanyaannya mengapa kok Adam bisa tahu bahwa daun itu bisa digunakan untuk menutup aurat atau melindungi tubuh kita? Mengapa Adam bisa tahu? Ya, Bapak Ibu yang berbahagia, tentu dulu karena kita kan sudah di surat Ali Imran. Tentu sekian tahun silam kita sudah melewati ayatnya. Al-Baqarah ayat 31. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Dan Allah telah memberikan pengetahuan, memberikan informasi al-asma tentang nama-nama kepada Adam. Kullaha, semuanya. Tapi kemudian kita memahami ayat ini bahwa waktu itu Adam tidak cuma diajarkan nama, Bapak Ibu. Tidak cuma diajarkan, oh ini semen, ini kayu, ini besi, ini sungai. Tidak. Bukan sekedar itu. Lebih dari itu, Adam juga diberitahu tentang manfaat-manfaatnya. Sungai untuk ini, pohon, ini namanya pohon, gunanya ini besi, gunanya ini dan itu. Ya, kita membayangkannya begitu. Sehingga begitu Adam dan Hawa dihukum, dilucuti pakaiannya, dengan sigap dia sudah tahu apa yang harus diambil, digunakan untuk menutup auratnya. Al-Baqarah ayat 31. Tsumma 'aradahum 'alal malaikah. Kemudian Allah melihat atau bertanya kepada para malaikat, ambiuni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Para malaikat, tadi kan kamu keberatan untuk memberi hormat pada Adam. Sekarang beritahukan kepadaku tentang nama-nama benda-benda dan fungsinya masing-masing.
Ternyata apa Bapak Ibu? Malaikat makhluk tersuci itu ternyata tidak tahu. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci Engkau ya Allah. Kami tidak pernah diberitahu tentang itu. Jadi ilmunya malaikat itu terbatas pada ilmu tentang ketaatan. Ya, kalau kita bahasa sekarang itu ilmu apa ya, spiritual. Jadi ilmunya malaikat ya sebatas taat. Ada ilmu yang tidak diajarkan kepada malaikat tapi diajarkan kepada Adam. Di antaranya adalah fungsi nama dan fungsi benda-benda. Nah itu Bapak Ibu, sudah jauh kita melampaui ayat itu, surat Al-Baqarah ayat 31. Tetapi itu kita ungkit kembali untuk nyambung dengan ayat ini. Nah karena Adam itu mendapatkan anugerah berupa ilmu, Adam tidak hanya sekedar menghafal nama-nama. Ya. Yang jauh lebih penting adalah Adam mengetahui manfaat kegunaan masing-masing dari benda-benda tersebut, termasuk fungsi dedaunan tadi. Nah, karena Adam itu berilmu, maka malaikat harus bersujud hormat kepada Adam, bukan sujud nyembah, tapi sujud dalam arti memberi hormat kepada Adam. Malaikat sujud, tetapi iblis mendidih hatinya. Ya, kira-kira kurang lebih begitu. Bahkan karena Adam itu berilmu, maka dia tidak hanya dihormati oleh malaikat, bahkan diberikan fasilitas hidup. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, ini menjadi pelajaran penting bagi kita semua bahwa ya kadang-kadang ilmu itu memang mendatangkan fasilitas. Kita diberi fasilitas karena ada ilmu yang melekat pada diri kita. Tetapi ya hidup tuh ya begitu itu, selalu ada dua sisinya. Ada malaikat, ada iblis. Ada Adam, ada Hawa. Ada fasilitas, ada apa Pak? Masih ingat kemarin? Kalau ada fasilitas berarti ada tanggung jawab. Jadi tidak pernah timpang hidup itu, selalu ada unsur keseimbangan. Nah, kita kembali ke awal. Adam mengajarkan bahwa pakaian itu mestilah berasal dari pepohonan. Peradaban Adam tersebut hingga hari ini terus berkembang. Dan yang namanya daun, pohon, ya itu memang menjadi bahan dasar pakaian manusia. Di banyak daerah kita ini masih terdapat Bapak Ibu pengrajin-pengrajin apa yang membuat pakaian itu dari pepohonan, entah dari daunnya, serat akarnya dan seterusnya. Di Sulawesi Selatan itu kan ada, kalau kita nyebutnya kopiah ya. Ini kan paling kopiah kita itu ya harga 50.000, 100.000, 200.000 itu sudah kayaknya kok, kalau kopiah 250 itu sudah ya untuk ukuran kita 100.000 rata-rata sudah bagus. Tapi di sana ada yang berbentuk kopiah itu, saya juga baru tahu harganya karena ada kawan yang pesan. Dia nyiapkan 250.000. Ternyata itu nggak nyampe Bapak. Nggak dapat harga segitu itu nggak dapat. Paling murah 750 itu dengan kualitas yang tidak begitu bagus. Yang bagus berapaan? 2,5. Itu dari mana Pak? Akar kayu. Hanya berbentuk kopiah begini ini.
ya songkok orang Bugis 2,5 dari akar kayu. Ada lagi satu suku namanya Toraja, itu punya tradisi membuat pakaian dari bahan kayu tadi itu, kulit kayu. Harganya itu juga jutaan, satu setel juga. Jadi sejak Adam, maksudnya saya bercerita tentang itu hanya ingin menyampaikan, menegaskan bahwa sejak Adam sampai hari ini, yang entah sudah berapa ya jaraknya itu, ternyata kita masih mewarisi, masih meneruskan peradaban berpakaian yang diajarkan oleh Nabiullah Adam alaihis, bahwa pakaian kita itu dari alam, terutama pepohonan. Kita belum bisa menciptakan pakaian dari sumber lain, misalnya plastik. Dan kalaupun kita bisa, ya mesti ya juga kita tidak nyaman. Atau pakaian dari karet, kan tidak. Yang nyaman di tubuh kita itu ya memang pakaian dari unsur pepohonan. Atau sudah ada belum Pak baju karet tapi tidak karet tapi tetap nyaman, ada enggak? Atau plastik? Oh baju. Tapi kan itu hanya sebentar saja Pak. Habis itu kan kita kembali ke pakaian yang dari tekstil itu. Iya, jadi sejauh ini masih tekstil kita itu Pak. Atau sudah ada yang pakaian dari besi? Iya. Nampaknya memang ya kita tidak tahu apakah sampai peradaban seterusnya kita menggunakan tekstil atau bagaimana. Tapi itulah peradabannya Adam. Peradaban yang tertua yang pernah dilalui oleh umat manusia. Dan sampai hari ini kita masih menggunakan bahan dasar pepohonan untuk menjadi bahan pakaian. Jadi Adam sebagai nabi itu mengajarkan peradaban berpakaian. Hal ini mengajarkan bahwa tingkat pengetahuan manusia itu berawal dari pakaian. Di pengetahuan dasar manusia di situ. Dari pakaian. Dari bahan apa kita harus menggunakan pakaian, dan ya kalau itu kan bisa dijawab oleh sains ya. Bahan apa yang ideal kita gunakan untuk membuat pakaian. Berikutnya apa Pak? Pengetahuan tentang tata krama. Maksudnya apa? Anggota tubuh mana yang harus ditutupi oleh pakaian. Adam, Bapak Ibu, Hawa, apa semua tubuhnya ditutupi waktu itu? Ya, tidak ada buktinya, tapi secara logika kan ya namanya pakaian tentu pada batas-batas tertentu. Maka kadang-kadang kita juga melihat ada muslim yang berpakaiannya itu ya Allah, matanya saja tidak terlihat. Mata saja itu diberi semacam tirai itu. Pernah panjenengan Pak melihat pakaian yang begitu itu? Sama sekali tidak ada yang terlihat. Jadi bola mata saja itu diberi kayak jaring yang ya Allah. Ini ya kalau saya loh Pak, kalau saya ini ya tentu menyalahi dari tujuan asas berpakaian. Jangan buka-bukaan, tapi ya juga jangan nutupi semua. Biasanya di Afrika itu Pak yang pakaian kayak tadi itu. Ya, di Afrika kulit mereka kan gelap, pakaiannya juga gelap, ditambah ya mata itu diberi tirai tadi. Nah itu ya perlu kita pahamkan, itu bukan ajaran Islam, itu bagian dari pengembangan. Islam itu cuma nyuruhnya nutup aurat, tidak sampai kemudian kita harus membungkus semuanya.
Bahkan kalau fikihnya orang Indonesia itu agak longgar, Pak. Agak longgar fikihnya. Soal aurat itu agak longgar. Kalau dalam termasuk Muhammadiyah ya sama. Muhammadiyah, Tarji itu sama. Yang boleh terlihat itu telapak tangan dan wajah. Tapi dalam fikih-fikih klasik untuk orang Indonesia, itu sampai pada lengan boleh kok terlihat. Kapan itu Pak terlihat lengan? Biasanya ulama-ulama fikih itu nyebutnya diperuntukkan kepada para perempuan yang sehari-harinya beraktivitas di luar rumah. Nanam padi, nyangkul, apalagi Pak? Ya perempuan-perempuan yang memang ikut berpartisipasi di luar rumah. Yang aurat itu, ya kayak lengan tadi, lengan, separuh betis, itu mendapatkan kesulitan kalau sekiranya itu betul-betul tidak boleh terlihat. Ya kalau kita ngajar di kantor, ya memang tidak ada kondisi yang mengharuskan kita buka. Tapi kalau ya tadi di pasar, nanam padi, ya kan? Nah, jadi Bapak Ibu yang berbahagia, berpakaian. Jadi itu adalah sumber pengetahuan yang paling pertama yang dimiliki oleh manusia. Selain itu Adam juga mengajarkan. Nah, ini setelah peradaban berpakaian, berikutnya adalah peradaban bertani dan berternak. Ya, itu diperoleh dari mana Pak sumbernya? Ketika putra-putra Adam diminta berkurban, di antaranya ada yang mengorbankan hasil bumi, di antaranya ada yang mengorbankan hasil ternak. Menandakan bahwa setelah mengajarkan cara berpakaian, bahan dasar pakaian, Adam sebagai manusia pertama memberikan petunjuk tentang cara makan atau cara mendapatkan makanan. Dan itu juga masih bertahan hingga hari ini, yaitu berternak dan bertanam tanaman. Wah ya kalau hari ini Pak, ya memang ya kita tidak bisa dipisahkan dari dua hal itu. Sebuah negara kalau ingin kuat, ya diantara yang harus dia perhatikan adalah sumber-sumber makanan. Yang orang sekarang nyebutnya dengan ketahanan pangan. Ya, negara semaju apapun kalau sumber pangannya bergantung pada negara lain itu bahaya. Maka kadang-kadang Bapak Ibu yang berbahagia, kita ini ya harus mengakui kadang-kadang orang-orang tua kita itu juga kurang dalam hal ini kurang gitu loh. Jadi nguliahkan anaknya, semua sawah dijual, ya kan? Semua kebun dijual hanya untuk bisa nguliahkan anaknya. Saya kadang menyebutkan, kenapa harus memaksakan diri kuliah di tempat-tempat ternama? Kuliah di tempat-tempat biasa itu ya nggak apa-apa. Yang penting aset-aset pokok ini jangan dihabiskan. Ya paling tinggi ya digadaikan, tapi jangan dijual. Itu satu. Yang kedua, ada petuah yang kurang pas. Nah, kamu sekolah. Agar apa? Agar besok jadi apa Pak? Ya istilahnya jadi pegawai lah. Jangan seperti bapak petani. Wah ini juga salah ini. Tani ini Pak, waduh kalau tidak ada orang yang mau bertani atau bertani tapi asal-asalan, tidak berilmu, wah ini juga kita bisa pelan-pelan bisa lemah nih. Ya, maka sekarang ini meskipun kita bukan petani misalnya, tapi kita harus terus memberikan ya edukasi kepada bangsa kita bahwa bertani itu juga penting. Karena untuk apa Pak komputer, apalagi Pak kendaraan canggih, apalagi gedung mewah, apalagi Pak, pokoknya yang megah untuk apa? Kalau ternyata kita tidak bisa makan. Ya. Nah, baik Bapak Ibu yang berbahagia, yang kedua adalah Nabi Idris.
Kehadiran Idris alaihissalam melanjutkan peradaban berpakaian yang telah dibangun oleh kakek buyutnya, oleh leluhurnya, yaitu Adam alaihissalam. Idris datang mengajarkan manusia tentang cara membuat pakaian yang lebih baik. Ya, kalau Adam itu kan ibaratnya tinggal cetak, ambil cetak, ya mungkin. Tapi kalau Idris kan tidak. Idris itu ngapain, Pak? Terkait dengan peradaban berpakaian ini. Dari Idrislah kita mengenal atau manusia mengenal peradaban apa, Pak? Tenun. Bahwa pakaian yang baik itu adalah pakaian yang ditenun. Dalam ilmu modern, benang bisa diperoleh dari dua bahan dasar, serat tanaman, bisa bambu, bisa kapas, atau lainnya. Ya, selain itu dapat juga diperoleh dari serat hewan. Pernah dengar, Pak, kain yang mahal itu? Ya, wool, sutra. Nah, itu bisa. Al-Quran memang secara rinci tidak menjelaskan dari bahan dasar apa benang yang digunakan Idris alaihissalam. Tapi yang pasti mesti dari salah satu dari dua sumber yang kita sebutkan tadi. Nah, manusia yang harus mengembangkan. Jadi dalam Quran itu informasi dasarnya Bapak Ibu, sementara pengembangannya itu diserahkan kepada manusia. Atas dasar itu kita bisa menobatkan Nabi Idris sebagai manusia pertama yang membangun peradaban tekstil. Jauh sebelum Sritek, Pak, Nabi Idris sudah Maka karena itu konon di antara sumber yang saya baca, karena peradaban tenun yang diajarkannya itulah sehingga beliau dinamai dengan Idris. Ya, mendaras. Mendaras tuh tekun kita satu persatu, dijalin. Nah, kalau kita mendaras, pelajaran kan begitu kan, Pak? Pelan-pelan dibaca tahap demi tahap, baris demi baris, diresapi maknanya, itu mendaras. Kalau di Sulawesi Selatan namanya mendaras. Di Jogja apa, Pak, namanya kalau orang belajar itu? Apa? Kayaknya mirip-mirip ya. Oh, deres. Ya mirip kan berarti, Pak. Deres dengan daras. Jadi belajar tapi tidak jadi pelan-pelan dibaca. Kalau salah diulangi. Anak-anak yang sebelum ada sistem Iqra ya, belajar kepada guru ngaji itu namanya mendaras. Daras Quran. Pelan-pelan, kalau salah harus mau ulang. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, nabi-nabi yang lain kita sambung di pertemuan yang lain. Pekan depan saya izin, mudah-mudahan ada yang bisa menggantikan. Terima kasih, mohon maaf bila ada hal yang kurang pas. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.